Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nastuti Ani, saya dari Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan memilih aswaja. Mayoritas umat muslim di dunia penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja. Demikian juga di Indonesia. Mayoritas penganut atau pengamal aswaja. Memang ada juga penganut aliran lain seperti Syariah, namun jumlahnya minoritas. Sebagian bukti sedikit agak susah melihat secara langsung komunitas penganut Syiah di negeri ini. Banyak penganut aswaja tersebut bukan tanpa alasan. Ada beberapa alasan kenapa banyak umat Islam lebih banyak menganut paham aswaja. Paling tidak ada 3 alasan. Pertama, aswaja adalah golongan terbanyak di lingkungan umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar umat selalu bersama golongan mayoritas. Allah tidak mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Jika kalian melihat perbedaan, maka wajib bagi kamu bersama golongan terbanyak. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata wajib bagi kamu bersama golongan terbanyak menyerukan bagi umat Islam untuk mengikuti golongan atau kelompok yang memiliki pengikut terbanyak. Kalau di Indonesia, kelompok dengan pengikut terbanyak atau terbesar adalah Nahdlatul Ulama atau NU. Kenapa NU? Karena organisasi ini didirikan oleh para ulama yang sangat memegang teguh ajaran atau amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, NU juga merupakan organisasi Islam yang sangat gigih menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia atau NKRI dari pengaruh pemikiran-pemikiran yang merusak persaudaraan dan persatuan Islam itu sendiri. Kedua, aswaja selalu berjamaah. Al-jamaah tidak bergerak sendiri atau dalam kelompok kecil. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berpeganglah pada kelompok terbesar dan jauhilah perpecahan, karena setan bersama satu orang yang menyendiri diri dari 2 orang yang dia lebih jauh. Barang siapa ingin masuk surga, hendaknya selalu bersama kelompok di jamaah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Syekh At-Tahyibi 743H dalam kitab Al-Kashifan Hakakis Sunnah Syahru Miskatil Masabih mengatakan, yang dimaksud dengan al-jamaah adalah as-sawadul azam, yang berarti kelompok mayoritas dari umat Islam. Ketiga, aswaja dipastikan selalu meneladani perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Rasulullah merupakan teladan paling utama. Tidak sekedar meneladani ucapan, perbuatan, melainkan sifat beliau juga sebagaimana tercantum dalam hadis sahih yang diriwayatkan perawi terpercaya. Sikap meneladani Rasulullah dan para sahabat semata-mata ingin mencari keselamatan di dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, 72 golongan dalam neraka dan 1 golongan dalam surga. Mereka yang dalam surga adalah al-jamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Syekh Al-Mula Al-Akari berkata dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarah Miskatul Mashabih, maksudnya al-jamaah adalah para ahlu ilmi dan ahli fikih yang senantiasa mengikuti asar-asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak akan pernah melakukan bid'ah dengan cara mengubah dan menggantinya. Pemahaman ini muncul karena dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua akan masuk neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang-orang yang berpegang pada apa yang aku dan sahabatku pegang. Golongan mana aja yang masuk dalam 73 golongan tersebut? Memang banyak silang pendapatan terkait 73 golongan dari kalangan ulama maupun imam. Walaupun demikian, ada yang mencoba melakukan identifikasi terhadap 73 golongan yang terdiri dari: yang pertama, Mu'tazilah, yaitu kaum yang mengagumkan akal pikiran dan bersifat filosofis. Aliran ini dicetuskan oleh Washil bin Atha, salah seorang murid Hasan al-Basri. Golongan Mu'tazilah pecah menjadi 20 golongan. 2. Syiah, yaitu kaum
Kaum yang mengagung-agungkan Sayyidina Ali, mereka tidak mengakui Khalifah Rasyidin yang lain seperti Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Sayyidina Utsman, bahkan membencinya. Golongan Syiah pecah menjadi 22 golongan dan yang paling parah adalah Syiah Sabiyah. 3. Khawarij, yaitu kaum yang sangat membenci Sayyidina Ali radhiyallahu an. Bahkan mereka mengkafirkan salah satu ajarannya. Siapa orang yang melakukan dosa besar maka dianggap kafir. Golongan Khawarij pecah menjadi 20 golongan. 4. Murjiah, yakni kelompok meyakini bahwa seorang mukmin cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, dan ini terbantah dengan pernyataan hadis dan orang yang mencari tentunya melakukan segala sarana yang konsekuensinya pencariannya, sehingga dia mendapatkan apa yang dia cari dan tidak cukup hanya mengucapkan saja. Golongan Murjiah pecah menjadi 5 golongan. Yang kelima, Nazariyah, kaum yang mengatakan perbuatan manusia adalah makhluk, yaitu dijadikan Tuhan dan tidak percaya pada sifat Allah yang 20. Yang keenam, Al-Jabariyah, kaum yang berpendapat bahwa seorang hamba adalah tidak berdaya apa-apa, terpaksa ia melakukan maksiat semata-mata Allah yang melakukan. Golongan Al-Jabariyah pecah menjadi 1 golongan. Yang ketujuh, Al-Musabbibah atau Mujassimah, kaum yang menserupakan pencipta yaitu Allah dengan manusia, misal bertangan, berkaki, duduk di kursi. Golongan Al-Musabbibah atau Mujassimah pecah menjadi 1 golongan. Di antara puluhan golongan tersebut, hanya 1 yang selamat berdasarkan hadis yang ditawarkan At-Tirmizi, yakni Aswaja atau Sunni. Terkait Aswaja ini bukan hanya NU yang paling lantang membela Aswaja, banyak juga organisasi Islam lain menyuarakan hal serupa. Organisasi Islam boleh beda, tapi soal aliran umumnya sama Aswaja. Kalaupun ada sekelompok Islam yang berbeda, umumnya hanya sedikit. Sebagai bukti keseriusan NU membela bahkan menyebarkan paham Aswaja, sukses mendirikan Aswaja Center. Di sini lembaga ini dikaji secara mendalam Aswaja oleh pakar-pakar yang dimiliki NU. Tak hanya itu, sebagai bukti keseriusan NU menyebarkan paham Aswaja di seluruh perguruan tinggi yang dimiliki NU, ada mata kuliah Asmaja. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.